Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu azim. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Agung Al-Mujahidin yang saya hormati dan muliakan. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita, sehingga malam hari ini kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepadanya, yakni salat Isya berjamaah. Dan kita lanjutkan amaliyah Ramadan kita malam hari ini dengan salat tarawih, dan insya Allah sebentar lagi akan kita akhiri dengan salat witir berjamaah. Kita berharap, bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan dan sekaligus menambah berat timbangan amal baik kita. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sungguh-sungguh berjuang mengeluarkan umatnya dari kufur kepada iman, mengeluarkan umatnya dari syirik kepada tauhid, mengeluarkan umatnya dari alam jahiliyah menjadi alam Islamiyah. Ialah junjungan kita Rasulullah SAW yang telah berjuang sampai akhir hayatnya, mengeluarkan manusia minatul zulmat dan nur, dari dunia yang penuh dengan kegelapan dan kesesatan, telah merubahnya ke cahaya terang benderang yang penuh dengan keselamatan dan kebahagiaan melalui agama kita ini, yakni al-Islam. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Mujahidin yang saya hormati, sebuah renungan yang pribadi, mudah-mudahan yang akan menjadi tema pada malam hari ini adalah Ramadan dan kita, atau kita dan Ramadan. Sebelum kita menguraikan secara singkat tentang tema ini, saya kira sebuah ajakan dari saya untuk kita bersama. Yang pertama adalah mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena alhamdulillah di antara orang yang berdoa di akhir Ramadan tahun yang lalu, tatkala Ramadan telah tuntas dilaksanakan selama sebulan, setelah sholat Isya di antara kita masih ada duduk bersimpuh di atas sajadahnya, seraya berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan umur panjang sehingga bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Berapa banyak orang yang berdoa dengan kita sama di akhir Ramadan tahun yang lalu, tapi karena sesuatu hal, bisa saja karena sakit, bisa jadi karena kesibukan, atau karena wafat meninggal dunia, sehingga mereka tidak bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Setidaknya saya lihat ada dua hal di akhir Ramadan yang lalu. Ada dua orang model manusia. Ada yang sedih berpisah dengan Ramadan karena mungkin dia melihat dari usianya, mungkin dia ketemu dengan Ramadan tahun ini. Tapi paling tidak mereka berdoa kepada Allah, kalau memang Ramadan tahun lalu, Ramadan terakhir dalam sejarah kehidupannya, doa mereka adalah mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah, amaliyah Ramadan, baik yang wajib yang sunnah, diterima oleh Allah sebagai pengabdian dirinya kepadanya. Tapi kalau masih bisa bermohon, dan kita termasuk yang bermohon mungkin di akhir Ramadan,
Ya Allah, takdirkan hamba agar bisa bersua dengan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesempatan dan izin kepada kita. Kita masih ditemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Karena itulah dalam Islam dikatakan bagi orang yang beriman, tatkala menyambut Ramadan, mereka mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Itu arti yang pertama. Yang kedua, ada ulama yang menyatakan bagi orang beriman tatkala Ramadan tiba, mereka melakukan introspeksi diri, berkaca dan bercermin diri. Apa yang harus dilihat selama setahun belakangan ini? Ngapain aja selama setahun? Jadi introspeksi diri. Yang ketiga, Ramadan itu bagi orang beriman adalah lapang dada. Senang kehadiran Ramadan bagi orang beriman. Karena itu di Ramadan itu tidak ada ungkapan-ungkapan yang kita dengar bagi orang-orang beriman yang berkata Ramadan lagi, lapar lagi. Baru Ramadan, baru puasa beberapa hari, lama amat ini Ramadan. Lama banget ini bukanya. Bagi orang yang beriman, dia lapang dada menerima kehadiran Ramadan. Kenapa dia rindukan Ramadan? Kenapa dia membuka hatinya gembira, senang, lapang hatinya, lapang menerima kehadiran Ramadan? Karena ia tahu bahwa Ramadan mengandung beberapa keutamaan. Di antara fadilah Ramadan antara lain adalah bahwa Ramadan itu Allah buka pintu taubat seluas-luasnya. Allah buka pintu ampunan selebar-lebarnya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, bercepat-cepatlah kalian menuju ampunan Allah, di mana Allah telah menyiapkan jannah surga bagi mereka seluas langit dan bumi, dan itu memang disiapkan khusus bagi orang-orang yang takwa. Hadirin yang berbahagia, kita adalah manusia yang tidak luput dari salah, lupa dan dosa. Karena innal insana makhlul khata' wa nisyan, sesungguhnya manusia itu tidak luput daripada sifat lupa, salah dan dosa. Yang tahu diri kita baik adalah diri kita sendiri. Yang tahu kita banyak salah dan dosa adalah diri kita sendiri. Maka tanyalah kepada hati nurani kita masing-masing. Karena hati nurani senantiasa berkata jujur. Karena itulah Nabi menyatakan istafti qalbaka wala katakan nas. Tanyalah hati nurani kita masing-masing. Walaupun orang lain akan memberikan fatwa, komentar terhadap diri kita. Hadirin yang berbahagia, dosa kita kepada Allah jalannya adalah cuma taubatan nasuha. Tidak ada jalan lain. Taubat yang sebenar-benarnya. Makna taubat kata ulama adalah munculnya kesadaran bahwa kita banyak salah, banyak dosa. Sadar. Setelah muncul kesadaran, yang kedua, dia berjanji tidak mau kembali kepada kesalahan dan dosa masa lalu. Yang ketiga, dia berjanji mulai hari ini dan ke depan melakukan banyak kebaikan. Dan yang terakhir adalah dia banyak istighfar. Banyak mohon ampun kepada Allah. Fafadat ainahu kata Nabi. Maka tanpa terasa keluarlah air matanya. Air mata penyesalan. Air mata mengingat dosa-dosa masa lalunya. Bisa jadi kita sudah banyak dosa. Setinggi langit, seluas bumi. Tapi Allah sayang kepada hambanya. Allah buka bulan Ramadan pintu tobat bagi hambanya yang mau sadar. Tobat yang sebenarnya. Yang kedua, sesama manusia diselesaikan sesama manusia. Sekalipun ia sudah bolak-balik pergi haji umrah, tapi kalau dia sesama mereka hatinya belum bersih, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam, dan seterusnya. Sesungguhnya orang mukmin laki-laki dan perempuan suka menguji, mencoba memfitnah orang lain.
maka falahum azabu jahannam, bagi mereka adalah siksaan jahannam. Ini ayat Quran. Karena itu mari kita sama-sama membersihkan diri kita dengan cara seperti tadi, lapang dada, memohon maaf, kemudian memaafkan sesama kesalahan sehingga hati kita menjadi bersih. Bulan Ramadan ini Allah takdirkan kita alhamdulillah bertemu dengan bulan yang ditunggu kehadiran oleh orang yang beriman. Yang dipilih orang beriman, bukan orang Islam. Orang yang benar-benar beriman. Jadi mumpung masih Allah buka pintu tobat, maka banyak-banyaklah menangis di bulan Ramadan ini. Banyak-banyaklah menyesali kejahatan dan dosa masa lalu. Tebuslah semuanya dengan kesadaran penuh. Kemudian sehingga Ramadan ini meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal kita. Yang kedua, di bulan Ramadan diantaranya adalah fadilahnya adalah satu amal kebaikan yang kita lakukan, Allah akan lipat gandakan 70 sampai 700 lipat kebaikannya. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan as-saumu li wa ana azidih. Puasalah kamu dan akulah yang akan memberikan ganjaran pahala kepada. Di luar Ramadan satu kebaikan yang kita lakukan falahu asyru amsalha, kata Allah. Satu kebaikan yang kita lakukan Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan ini Allah mengobral pahala setinggi-tingginya. Rugilah orang kalau seandainya Ramadan ini tidak meningkat kualitas iman, ilmu dan amalnya, tidak meningkat ibadahnya, tidak meningkat bacaan Al-Qur'annya, tidak meningkat ibadah-ibadah salat wajib dan sunnahnya, dan juga sedekah-sedekahnya dan yang lain-lain. Kalaupun ada hadis Nabi menyatakan, tahukah kamu sedekah yang paling ringan adalah memberikan senyum kepada orang yang ketemu denganmu. Itu seringan-ringannya sedekah. Kan ada juga mahasiswa bilang sama saya, Pak, itu bapak itu kok susah senyum ya, ibu itu susah senyum. Biasanya orang seperti itu kalau sekali senyum langsung turun hujan dengan badainya. Jadi harus dilatih diri, kita harus senyum, karena senyum itu sedekah. Membahagiakan orang itu sedekah. Apalagi Ramadan ini, bagi orang-orang yang tidak jarang senyum, marah mulu bawaannya, tidak mau kenal dengan orang lain, menganggap diri hebat segala-galanya, mulai dirubah diri. Sama-sama kita semua senyum, ramah kepada orang lain. Kita gak bisa menjadi orang hebat tanpa bantuan orang lain. Kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri kalau tidak ada peran dan doa dari orang lain. Ramadan ini meningkatkan kualitas pahala kita. Jadi tugas kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas iman ini. Ganjaran pahalanya yang beribu-lipat. Karena itulah Rasulullah menyatakan 3 kali disebutkan, celakalah kalian, celakalah kalian, celakalah kalian. Rasulullah tidak jarang bercerita banyak kecuali tentang Ramadan ini. Sahabat kaget, kok Rasulullah bilang celaka? Kenapa? Ada orang-orang bertemu dengan Ramadan, iman, ilmu dan amalnya tidak bertambah, tidak berpengaruh apa-apa dalam dirinya. Sampai akhir Ramadan tidak meningkatkan kualitas iman, kualitas ilmunya, kualitas ibadahnya, kualitas amalnya, maka itu termasuk orang-orang yang rugi. Maka Ramadan akan meninggalkan mereka, atau mereka yang akan meninggalkan Ramadan. Karena itulah kesempatan yang baik ini kita masih prihatin juga melihat kualitas iman, ilmu dan amal kita. Kenapa Ramadan itu sekitar 3 hari 4 hari masjidnya membludak, semakin ke hujung. Alhamdulillah saya mengunjungi beberapa masjid tarawih, banyak sekali kemajuannya kita lihat. Artinya jamaahnya semakin maju, bukan semakin banyak. Ini prihatin kepada kita. Karena itulah saya mengajak kita semua, mari kita hidupkan Ramadan dengan meningkatkan kualitas ilmu dan amal. Karena di Ramadan ini Allah buka pintu tobat yang selebar-lebarnya.
dan Allah lipat gandakan pahala yang setinggi-tingginya. Tinggal kita mau apa tidak memaknai Ramadan ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi renungan bagi kita bersama dan paling tidak menambah wawasan keimanan, keilmuan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.